Halo, kita sekarang membahas mengenai propaganda ala Chomsky. Chomsky menyoroti bagaimana media massa seringkali berada dalam kendali pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Hal ini memengaruhi bagaimana berita disajikan dan diinterpretasikan oleh masyarakat. Situasi ini sejalan dengan teori propaganda Chomsky, di mana media digunakan sebagai alat untuk memengaruhi opini publik dan membentuk narasi yang mendukung kepentingan pihak berkuasa. Teori propaganda Chomsky mengatakan bahwa media massa dan pemerintah menggunakan propaganda untuk membentuk pendapat dan pemikiran yang dianggap penting oleh masyarakat. Dalam analisisnya tentang media dan propaganda, Chomsky menyoroti bagaimana bahasa dan narasi digunakan sebagai alat untuk memanipulasi opini publik. Di negara di mana pemerintah punya kendali atas segala sesuatu termasuk media, bisa terlihat bahwa media hanya menampilkan sudut pandang pemerintah atau orang-orang kaya yang berkuasa. Beda cerita kalau media bebas dan tidak ada yang mengatur. Biasanya, media bebas akan lebih tajam mengkritik pemerintah dan perusahaan besar. Model propaganda berfokus pada ketidaksetaraan, kekayaan, dan kekuasaan. Hal ini terkait dengan bagaimana uang dan kekuasaan dapat mengarahkan berita yang dicetak atau diproduksi, menyingkirkan pendapat-pendapat yang berbeda atau mengkritisi, dan mengizinkan pemerintah juga swasta untuk membicarakan pesan mereka ke publik. Melalui serangkaian filter berita, model ini menyaring konten berita yang layak diproduksi, meminggirkan perbedaan pendapat, dan memungkinkan pemerintah ataupun kepentingan kekuasaan untuk menyampaikan pesan mereka kepada masyarakat tanpa disensor. Filter ini meliputi: pertama, ukuran konsentrasi kepemilikan ataupun kekayaan pemilik dan orientasi keuntungan perusahaan media massa yang dominan. Biasanya, perusahaan media massa yang dominan cenderung dimiliki oleh individu atau kelompok dengan kekayaan dan kepentingan yang besar. Kedua, ketergantungan media massa pada pendapatan iklan dapat memengaruhi konten berita, karena media cenderung memperhatikan keinginan pengiklannya untuk mempertahankan pendapatan iklan mereka. Ketiga, flex sebagai sarana mendisiplinkan media. Media dapat mengalami tekanan ataupun kritik dari pemerintah maupun kelompok kepentingan ataupun individu yang berkuasa yang dapat memengaruhi keputusan editorial mereka. Keempat, ketergantungan media pada informasi dari pemerintah, dunia usaha, dan para ahli yang didanai oleh sumber-sumber kekuasaan. Media seringkali mengandalkan informasi dari sumber-sumber tersebut dan disetujui oleh kekuatan utama, seperti pemerintah dan dunia usaha yang dapat memengaruhi narasi berita. Yang terakhir adalah anti-komunisme sebagai agama nasional dan mekanisme kontrol. Narasi anti-komunis sering digunakan sebagai alat untuk mengendalikan opini publik dan membatasi pilihan berita yang dapat diterima oleh masyarakat. Dominasi elit dalam media massa dan marginalisasi para pembangkang merupakan hasil alami dari operasi filter-filter ini. Meskipun demikian, penting bagi masyarakat untuk memahami pengaruh filter tersebut terhadap konten berita yang mereka terima setiap hari. Jadi, siapa yang berkuasa dan ingin agar kekuasaan tersebut semakin kokoh akan terus berupaya membuat diri mereka didengar. Media massa digunakan untuk itu, alat memperkuat kekuasaan. Kekuasaan ini akan mencoba masuk untuk memengaruhi kesejahteraan dan kualitas sebuah perusahaan media, termasuk memengaruhi konten berita yang dihasilkan agar selalu memihak pada kekuasaan. Media massa menjadi alat propaganda. Oke?